Evan itu yang berhak untuk mendapatkan kesempatan. Kalaupun dia akhirnya gagal atau dia akhirnya harus balik dengan cara seperti ini, gue harap ada jalan lagi untuk bisa dia balik lagi ke sana. Mudah-mudahan masalahnya selesai. Apakah timnas putri nantinya berani untuk potong generasi gitu? Karena gue lihat bagaimana Apem masih sangat superior. Bagaimana Citra Adising masih belum bisa tergantikan. Di satu sisi oke lah, mereka berarti bisa menjaga kondisi mereka dengan baik. Tapi PR besar adalah regenerasi kita. Yang menurut gue bisa dibilang hampir nggak ada. Pemirsa setia balap, kembali lagi ke Futsal Talk bersama dengan gua Reza Pradita dan juga Coach Doni Zola. Ya, wah lempeng tuh. Wah, lempeng ya. Quote of the day dulu coba boleh? Apa? Quote of the day dulu coba. Ya, jadi minggu ini sangat panas Coach, dan kita akan membahas hal-hal yang lagi hangat belakangan ini. Jadi di episode ini kita bakal ngebahas keputusan MK dan juga calon wakil presidennya Prabowo ya Coach. Kalau misalnya udah diganti ya, MK itu mahkamah. Iya. Enggak. Jadi di episode ini kita bakal ada beberapa bahasan. Yang pertama tentang Evan Soemilena, lagi-lagi Evan yang memang kabarnya kembali ke Indonesia. Kemudian kita juga bakal bahas kemenangannya timnas putri Indonesia di Filipina. Dan juga nanti di terakhir ada sedikit update lah tentang profesional futsal league. Tapi kita bakal ngebahas dari yang paling hangat dulu Coach. Ini baru aja tadi malam sebelum kita siaran. Jadi ya di satu sisi sih kita bersyukur nambah bahasan ya, tapi di sisi lain kita tidak bersyukur karena Evan terpaksa harus balik ke Indonesia karena ada satu dan lain hal. Mungkin bisa lu jelasin dulu Kak sebagai juru bicaranya Evan. Enggak lah, gue juga kaget ya. Ya. Karena tiba-tiba ada postingan bahasa Portugal. Iya, ngerti nggak? Nggak ngerti itu nih, gue kaget. Tapi gue kagetnya ternyata Evan harus kembali ke Indonesia, tapi dengan konteks bukan untuk memperkuat timnas ataupun tugas yang sifatnya dia sebagai pemain futsal Indonesia, tapi ya karena dia harus menyelesaikan masalahnya. Masalahnya ini yang memang masih menjadi tanda tanya. Iya, tanda tanya banget nih. Bahkan ya gue yakin Evan juga nggak bakal gampang cerita sama siapapun terkait dengan ini semua. Tapi memang yang menarik adalah respon netizen ya. Ya. Selalu nih respon netizen nih emang selalu menarik untuk dibahas karena mereka seakan-akan yang paling tahu gitu apa yang terjadi sama Evan. Tapi kalau misalnya dari Instastory-nya yang ada celah di tengah-tengahnya tuh. Yang dia kemarin malam juga upload ya? Iya, situasi yang sulit. Yang tidak bisa saya kendalikan, saya tidak pernah menginginkan hal ini, tapi adalah kenyataan yang harus saya terima. Bermain futsal di Eropa adalah mimpi besar saya, tapi saya juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan dan kedinasan saya di Indonesia. Terima kasih dan maaf untuk semua pencinta di futsal Indonesia. Saya tahu kalian kecewa dan saya merasakan hal yang sama, tapi saya berharap kalian mau mendoakan saya agar semua urusan saya dilancarkan. Jadi mungkin buat yang belum tahu ya, karena kemarin pun bertanya-tanya, kedinasan ini maksudnya apa? Apakah dia PNS atau apa? Jadi Evan ini polisi ya, dan Brimob dia ya? itu di Polres Mimika. Penugasannya pangkatnya udah Brip 2. Jadi udah naik juga di 2021 dan ini yang tampaknya menjadi masalah sepertinya Coach ya. Jadi mungkin ada hal yang kemudian harus diselesaikan oleh Evan di sana Coach. Iya, kalau kita ngebaca dari Instastory-nya jelas ya ini terkait dengan pekerjaan dia sebagai seorang anggota Polri. Dan masalahnya mungkin timbul pada saat situasi yang gue nggak tahu ya kenapa dia juga bisa berangkat itu pertama. Karena awalnya bilang udah aman ya, udah clear ya. Betul, artinya berarti kan udah dapat izin atau apapun itu, terus begitu ada hal-hal seperti ini, apakah ini juga menjadi rentetan karena kemarin juga gagal ke AFC gitu kan? Gue melihatnya sih kayak semacam gini loh, ini kayak udah jatuh tertimpa tangga gitu. Evan nggak bisa dibilang nggak tampil seperti biasanya di AFC kemarin. Lalu Indonesia pun gagal, dia pun sempat kecewa, sempat bikin instastory bahwasanya dia menganalogikan bahwa perjalanan tim inilah sebuah kendaraan, tapi kita dikasih tahu tujuannya, tapi kita nggak dikasih bensinnya dengan cukup. Itu cukup keras menurut gue ya gitu. Walaupun itu emang keresahan setiap individu pastinya. Tapi kalau misalnya kemudian Evan kembali dan sempat membuat kita sumringah dengan 1 golnya dan 1 assist-nya saat menang 6-0 lawan juru kunci, gue melihatnya tuh ada harapan lagi gitu, karena Evan kayak oh yaudah dia menemukan lagi untuk kesenangannya lagi setelah gagal membawa
menang 10-0 sorry. Ya. Sebagai seorang goal getter. Tapi gue melihat itu semua begitu hancur lagi gitu ya. Hancur Iya. lagi. 1 bulan atau 2 bulan yang lalu sebelum berangkat ke Portugal, gue sempat wawancara Evan sama Bang V juga, mengatakan bahwa ya dia minta doanya karena saat itu visanya belum keluar ya? Ya. Dan ini udah harapan besarnya lah bisa main di Portugal, di Eropa. Tapi gue yakin lah kalau netizen kecewa itu wajar. Tapi maksud gue lo harus paham konteksnya dulu. Nih di sini yang paling kecewa sebenarnya Evan tau. Jelas. Evan itu yang berhak untuk mendapatkan kesempatan. Kalaupun dia akhirnya gagal atau dia akhirnya harus balik dengan cara seperti ini, gue harap ada jalan lagi untuk bisa dia balik lagi ke sana. Mudah-mudahan masalahnya selesai. Kalau masalah kedinasan, masalah entah komandannya atau mungkin ternyata mungkin tadinya berharap lolos AFC tapi kan karena nggak ada lolos AFC nggak mau jadi fokus lagi kedinasan lagi. Itu kan menurut gue menjadi sebuah yang masalah-masalah yang rentetan itu yang gue bilang tadi. Ya semoga komandannya kalau nonton nih komandan, maaf nih komandan ya. Ya kalau misalnya memang masalahnya kedinasan dan kita tahu Evan aset juga untuk Polri dan juga aset juga untuk futsal Indonesia. Mimpi anak-anak untuk menjadi pemain futsal Eropa tuh itu salah satunya tergantung dari bagaimana penampilan Evan di Eropa nanti gitu. Ya, dan menurut gua gitu. Memang banyak yang menganalogikan sebenarnya dengan kasus Rifan Nurmulki ya di volley. Volley ya. Iya, kebetulan gue juga sempat dengar sih kalau soal Rifan di volley. Bedanya Rifan itu kan udah 2 tahun main di Jepang. Jadi dia udah 2 musim dulu di Jepang, main di Visi Nagano. Walaupun sempat ada beberapa hal yang membuat sempat tersendat di awal sebelum keberangkatan, tapi bisa main 2 tahun full sampai menjalani musim selesai. Baru ketika balik ada sedikit masalah dan sebenarnya ini yang membuat akhirnya Rifan harus mundur dari kepolisian dan itu pun prosesnya tidak mudah, membuat akhirnya setelah dia mundur ada konflik lagi yang terjadi dengan federasinya. Tapi kalau gue lihat sih sebenarnya kan Polri ini kan ada beberapa tingkatan ya. Kalau menurut gue sih ada komunikasi yang mungkin nggak sampai ke yang paling atas gitu Coach. Jadi ini yang menjadi akhirnya gitu, ada miskomunikasi di sana membuat akhirnya Evan harus pulang mungkin ke Indonesia. Jadi harapannya sih mungkin dengan Evan balik komunikasinya bisa lebih lancar dan tidak menutup kemungkinan seperti kata Coach Yunus tadi. Kan Kasinas juga baru beberapa pertandingan. Mungkin ini bisa selesai 1 bulan, 2 bulan terus bisa balik lagi nanti ke Portugal ya. Ya gue rasa itu yang kita harapkan ya. Artinya kalau soal netizen yang berasumsi bahwa homesick katanya. Ya ampun, Evan tuh petarung gitu. Bener. Kalau paham Evannya tuh nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Apalagi bawa istri, gue juga kalau bawa istri kemana-mana juga hayu. Cuma kalau melihat dari komentar-komentar netizen, menurut gue ya gimana ya? Salah satu yang bisa menghancurkan karir seorang pemain tuh netizen menurut gue. Jadi misalnya mereka mendapatkan tekanan, ada beberapa atlet juga tertekan ya, menutup akun atau segala macam. Jadi menurut gua sebagai netizen lu harus tahu betul dulu apa permasalahan. Lu boleh komen, gak ada masalah. Kolom komen selalu terbuka lebar itu kan. Tapi masalah terbesarnya adalah apakah lu paham betul gitu. Dan lu mengenal Evan. Gue sih nggak merasa mengenal Evan terlalu dekat ya dibanding beberapa pemain timnas lain. Tapi gue melihat waktu gue ngobrol sama Evan terus melihat apa yang dia lakukan untuk bisa mencapai titik ini ya. Iya, itu kayaknya nggak mungkin dilepas begitu aja sama dia ya. Cuma gara-gara kangen, cuma pengen balik ke Indonesia, pengen makanan Indonesia itu nggak mungkin banget ya. Itu nggak mungkin lah gitu. Pasti dia bisa bikin di sana maksudnya. Jualan. Ya, kalau bisa kangen kita yang kesana, Coach, kita yang jualan ya. Ya tapi intinya sih kita berharap yang terbaik buat Evan. Karena sekali lagi Evan ini masih usia yang masih sangat bisa berkembang di usia emasnya. Dan ini mungkin yang mengaitkan dengan Rifan juga agak beda nih sebenarnya Evan sama Rifan. Kalau Rifan itu kan dia main volley dulu, dia menang juara dulu, baru kemudian jadi polisi. Nah kalau Evan ini kan agak beda juga kasusnya. Betul. Dia polisi dulu, baru kemudian nyemplung ke futsal. Makanya tanggung jawabnya pun akan beda dan ikatan Evan dengan kepolisian pun berbeda gitu dengan Rifan ya. Ya emang cerita dia untuk masuk kepolisian itu kan dilematis ya karena saat itu lagi Prapon Papua juga kalau nggak salah 2015 saat itu dia bilang dan itu kan gue merasa kayak Evan pun ada di persimpangan dan setiap manusia pasti punya persimpangan keputusan terberat yang akan diambil ya. Harus apa nih gitu kan. Harus pilih mana, pilih kepolisian atau pilih futsal saat itu dan bahkan kalau nggak salah saat itu ibunya kalau nggak salah mamanya yang kalau bokapnya mungkin agak santai karena bokapnya salah satu pelatih PON Papua ya
yang meraih medali emas PON dan salah satu legenda Mutiara Hitam juga. Dan gue melihat memang ya gue rasa sulit sih bagi Evan kalau misalnya sekedar kangen sih enggak lah. Tapi gue rasa kalau kedinasan itu kan tak ada tanggung jawab yang udah dia bangun, yang lo bilang tadi. Evan jadi polisi sebelum kita mengenal siapa Evan. Seperti itu. Ya, jadi tentu kita berharap yang terbaik buat Evan, bisa dapat solusinya segera. Dan selanjutnya kita bakal ngebahas yang mungkin agak membahagiakan kali ini Coach, di mana Timnas Futsal Wanita Indonesia berhasil menjadi juara di VFF Tri-Nation Futsal Invitational di Filipina. Dan yang ikut adalah Indonesia, Filipina, Selandia Baru. Nah, buat yang nanya juga dan banyak yang mengkritik tuh formatnya ya. Katanya Filipina udah kalah di grup, terus kenapa playoff lagi lawan Selandia Baru, terus Selandia Barunya kalah di playoff. Terus final kenapa harus ketemu lagi sama Indonesia. Jadi ini turnamen persahabatan dan sebenarnya bebas gimana yang ngundang ya. Jadi kita nggak bisa protes sebenarnya kan. Dan udah ada technical meeting sebelum pertandingan. Dan jadwalnya udah dari awal kan ada banyak yang ngecengin nih, jangan-jangan kalau final Indonesia kalah ntar diadu lagi ya. Nggak ngebal kayak kita main di Aska Futsal di Parung. Kayak kita main di Monas. Lo kalah terus nambah. tapi lu lihat kemenangan ini Coach, apakah memang ini sudah sesuai ekspektasi baik secara gelar yang diraih dan juga secara permainan? Secara prestasi pelepas dahaga di tengah kering kerontangnya bisa dibilang prestasi dan harapan ya. Harapan udah pupus banget, terus tiba-tiba kita dapat undangan ke Filipina, Vic Herman yang ngundang langsung, ada Selandia Baru juga yang notabene juga mereka punya tim putri tapi kayaknya tim sepak bola ya kalau gue lihat dari cara mereka main sebetulnya. Dia Piala Dunia kalau sepak bolanya. Udah sampai ke Piala Dunia. Iya, maksudnya pemain-pemainnya kayaknya kaku. Banyak yang bilang bahkan ada yang dokter, ada yang emang nggak mungkin orang Selandia Baru. Nggak mungkin. Apa profesi intinya pemain futsal sih? Futsal ya, nggak kayak kita di sini ya. Main futsal sama ya endorse-endorsean lah ya. Nah kalau gue melihatnya gini, kalau gue melihat kemarin secara prestasi bagus, gue memberikan selamat kepada Arifmo dan kawan-kawan yang notabene tentu mencatatkan prestasi ya setelah kita terakhir itu di NSDF tuh bisa dibilang nggak lolos grup ya? Ya menyedihkan menurut gue gitu karena kebobolan 8-0 lawan Jepang dengan permainan yang hancur-hancuran, lalu imbang lawan Tiongkok pun susah sempat kalah dulu bahkan kan gitu, dan akhirnya kita nggak lolos ke semifinal. Sekarang lawannya Selandia Baru dan Filipina. Gue nggak tahu kekuatan Selandia Baru sebelum gue nonton. Akhirnya gue bisa lihat bahwa hanya beberapa pemain aja yang secara kualitas mereka bisa bermain, terutama yang pivotnya, yang punya skill individu. Ada juga flanknya 1 kalau nggak salah, dan gue rasa kemenangan 3-1 itu pun sempat kalah pada saat Citra Adisti agak sedikit masuk maju dan ada space untuk melakukan shooting. Tapi beruntung kita cepat recovery sih, artinya itu penting banget, berarti kita punya kualitas untuk membalikan keadaan. Dan lawan Filipina yang skornya banyak ini juga bisa bilang permainan terbuka banget ya. Karena pemain Filipina ternyata gue nggak tahu sih yang tinggi itu tuh yang bagus tuh. Rebusura. Ya itu luar biasa sih. Tapi dia di starting 5 sama setengahnya yang paketan kedua tuh emang lumayan sebenarnya. Iya betul. Jadi memang kalau gue melihat sendiri dua lawan kita nih Selandia Baru sama Filipina nih lebih mengandalkan individual ya. Dan kedalaman skuadnya nggak sebagus di Indonesia. Tapi ada PR besar Indonesia walaupun akhirnya menang di final melawan Filipina, tuan rumah Filipina. Gue melihatnya sih gini, strength-nya dari segi performanya, strength-nya tuh kayak banyak. Kalau lawan Selandia Baru tuh adu bola tuh suka kalah terus tuh. Itu yang membuat banyak peluang-peluang dari Selandia Baru. Terus beberapa kali juga lawan Filipina one on one juga bisa gampang lewat. Tapi kita beruntung juga punya duo si Nisma sama si Dinar tuh yang menurut gue itu udah jadi chemistry yang kayak Sauki sama Runtuh Boy gitu, itu versi cewek gitu. Dan menyenangkan banget melihat pada saat paketan kedua main. Tapi gue juga memberikan kredit ya buat Arifmo yang mampu membentuk Apem, lalu juga ada Ike Rosita bisa main artinya memberikan paketan-paketan baru lah. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, artinya memberikan hal-hal yang positif di saat mereka juga emang perlu solusi gitu. Dan nggak pusaka aja ya. Betul. Jadi emang di mix ya pemainnya. Walaupun ada beberapa pemain kayak Aulia, Nur Hikmatin, lalu juga Anissa, mungkin secara menit bermain bisa bilang sangat kurang ya. Anissa ada 2 ya. Iya benar. Dan gue menganggap bahwa itu menjadi PR. Mas gue gini, kalau ini udah level timnas dan seharusnya lu bisa tuh
ini kan bukan turnamen resmi ya. Ya, Ini makanya itu kan bisa ketemu lagi tuh karena nggak resmi. Betul. Jadi menurut gua harusnya emang mereka juga mendapatkan menit bermain yang cukup. Karena gimana juga hasil itu penting, tapi ngapain manggil seorang pemain yang tidak kita berikan jam terbangnya gitu. Kalau soal pemilihan pemain sendiri coach, ini kan dari 14 nama di NSDF ke 14 nama di PFF hanya ada satu perubahan kan. Dea digantikan sama Aulia. Dan tipe pemainnya juga sebenarnya beda ya. Nah, kalau dari pemilihan pemain coach beserta dengan mungkin yang 6 pemain yang dicoret sebelumnya, apakah lu udah puas sebenarnya atau justru talent pool yang kita miliki sekarang nggak banyak? Atau mungkin lu merasa ada pemain yang seharusnya dipanggil nggak dipanggil, pemain yang seharusnya nggak dipanggil justru dipanggil? Karena sebenarnya kalau gua lihat menimbulkan beberapa pertanyaan juga buat yang sering nonton futsal wanita musim lalu ya, karena ada pemain yang bahkan di timnya pun jarang banget main, bahkan nggak masuk perang bintang, tapi kemudian masuk timnas. Itu kan itu menimbulkan pertanyaan sebenarnya. Ya, hak prerogatif tetap pemilihan pemain itu di tangan Arifmo ya. Cuma memang menariknya nih banyak sekali hal-hal yang emang di luar dugaan. Ya paling simpel Rani Mulyasari lah. Gue nggak tahu apakah karena dia udah kerja di kantor di BI kalau nggak salah ya. Apakah itu jadi sulit untuk izin dan lain-lain, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gimana juga dia masih yang terbaik. Dia masih yang terbaik. Cuma memang gini ya, ini gue pernah ngelatih cewek lah ya. Ngelatih cewek itu kadang mereka juga ada blok-blok tertentu sih. Ini yang menarik sebetulnya yang bisa sedikit dikulik lah. Karena ya sebenarnya kalau secara individu gue yakin Odoy termasuk angkatan generasi emas Indonesia ya. Bersama Citra, bersama Cici ya, Cimot, walaupun Cimot lebih senior, ada di Bandung Novita Murni ya, Apem, ada Uye, Fitri Rosdiana, Tiadarti dulu. Tiadarti ya, yang punya kaki kidal dan menurut gua itu adalah generasi yang luar biasa tuh. Saat liga futsal baru bergulir ya. Digulirkan gitu. Mereka menjadi gue bilang karena dulu kan pemain-pemain timnas tuh kebanyakan pemain sepak bola. Dan mereka pun berawal dari sepak bola, bahkan Apem tuh atlet dayung. Setahu gue atlet dayung gitu. Citra atlet volley sama karate ya. Gitu juga. Dan pada saat mereka bahkan puncaknya itu tahun 2016 mereka menjuarai AFF antar klub dengan bawa nama Jaya Kencana, tapi kan isinya kan ada juga gabungan pemain-pemain Bandung saat itu. Itu gue menganggap bahwa itu yang terbaik, tapi memang kesininya masalah besar kita adalah regenerasi. Let's say Dea atau mungkin yang tadi gue harapkan kayak Sophia. Yang gue harapkan adalah generasi-generasi yang sempat waktu itu ada di Futsal Plus ya. Sempat juga kan Sophia juga dipanggil gitu kan. Ada nama Aulia Nur Hakimatin yang menurut gue tampil sangat bagus bersama Kebumen Angels kemarin juga. Itu membuat angin segar sebetulnya. Tapi memang apakah timnas putri nanti berani untuk potong generasi gitu? Karena gue lihat bagaimana Apem masih sangat superior. Bagaimana Citra Adisti masih belum bisa tergantikan di Mister Gawang, dan itu di satu sisi oke lah, mereka berarti bisa menjaga kondisi mereka dengan baik. Tapi PR besar adalah regenerasi kita yang menurut gua bisa dibilang hampir nggak ada. Ini menarik tadi kata-kata lu coach. Tidak tergantikan atau memang tidak berani untuk diganti. Karena kalau kita lihat Citra Adisti pun sebenarnya kemarin di Liga tidak bermain terlalu banyak. Dia sudah mulai jadi pelatih. Dan secara level sebenarnya agak menurun ya kalau Citra Adisti. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Kemudian ya kalau kita bandingin mungkin dengan 5 tahun lalu pas dia lagi bagus-bagus ya kan, Citra Adisti mungkin karena jadi pelatih juga fokusnya agak berkurang ya jadi pemain, sehingga akhirnya performanya agak turun. Dan kemudian kalau kita lihat di Perang Bintang lah, seenggaknya kiper futsal juga sebenarnya lumayan bagus ya, regenerasinya udah lumayan banyak yang naik. Kemudian kalau di posisi Novita apa mungkin sulit coach, tapi di posisi flank ini kan sebenarnya banyak ya. Yang sekarang kita andalin tuh masih Fitri Rosdiana. Padahal kita tahu dia udah main dari mungkin 10 tahun yang lalu gitu kan. Di Liga banyak yang dimainkan, Sophia, kemudian Faufau. Iya, Faufau. Terus itu yang dari Netik. Agnes Matula Pelua. Betul. Kemarin juga Seleknas kan. Sama yang pakai jilbab nomor 12 Novi. Ya, Nopi pakai P itu. Iya, Nopi pakai P. Jadi memang sebenarnya ini mungkin ada dilema ya coach ya. Jadi apakah memang pemain-pemain sebelumnya tidak tergantikan atau ingin mengganti tapi agak berat gitu dengan target yang ingin dicapai. Iya, itu tuh yang menurut gue yang kedua. Artinya gini, sebetulnya secara talenta nggak habis ya. Nggak habis. Permasalahan terbesar kita adalah keberanian kita untuk memberikan kesempatan. Karena orientasinya kan selalu hasil dan hasil. Itulah ini wajar terjadi karena kita nggak banyak ikut turnamen kan. Kalau putri ini kayak, jangankan ikut turnamen. Gue
ngobrol sama orang federasi waktu itu kenapa udah nggak ada AFF antar klub lagi, karena cuma 3 negara yang siap Yang mau untuk ngikut ikut. ya? Cuma Indonesia, Thailand sama Vietnam. Malaysia pun nggak waktu itu. Jadi mereka pun nggak menggelar kompetisi kalau nggak salah Malaysia. Ini yang menjadi PR. Ada tawaran waktu itu Indonesia ngirim 2 tim, Thailand ngirim 2 tim. Iya benar. Karena kan Indonesia kan setiap tahun kan timnya yang bagus cuma 2 tim doang ya. itu kan selalu terjadi gitu untuk Liga Putrinya. Nah ini membuat apa ya? Kalau menurut gua kalau lu mau menghasilkan timnas yang bagus, kompetisinya harus ketat. Ini kan ketat bukan karena ketat kompetisinya bagus, tapi karena jumlahnya cuma 6, jadi kan ketat ya kan. Jadi nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh antara pimpinan kelas. Tapi menurut lu menurun secara level liga dibandingkan mungkin ketika baru pertama kali gelar 2014, 15, 16. Sebetulnya jalan di tempat, tapi sekarang jadi gini, habitnya jadi adalah lo mau juara di Putri gampang, tinggal ngumpulin pemain asal Bandung, ditambah lagi beberapa pemain asal Jakarta mungkin atau Jabodetabek, itu udah jadi gitu loh. Ya contoh aja lah, udah dari kita bicara Jaya Kencana juara, itu hasil didikan mereka almarhum Kurniawan ya. Ya itu pelatih di era gue juga memulai ngelatih. Lalu UPI, UNJ, UNY dulu gitu ya. Maksud gue gini, yang jadi juara ya. Iya. Yang jadi juara UPI berapa tahun. Kemudian UPI sempat off lah, tapi akhirnya diambil lah, sempat juga dibantuin sama Bintang Timur Surabaya. Akhirnya juga sempat dibeli juga segala macam. Tapi gerbong pemainnya tetap bersama ya. Bedol desa gitu. Nah, ini kan yang terjadi gitu. Lo kalau mau juara di level wanita ya cuma ada seperti itu. Paling yang pembinaan cuma Netik ya. Itu pun karena Netik itu kan sekolah iya, Negeri 3 Cibinong. Iya. Dan itu pun mereka kalau gue bilang sih mereka jatuhnya mengabdi ya. Ini liga profesional, mereka tidak ditreatment secara profesional, tapi mereka mendapatkan situasi yang memang membuat mereka lebih dewasa daripada usia mereka. Iya benar. Dan menurut gue pemain-pemain sekarang udah banyak sih. Tinggal gini, berani nggak lu oke lo Apem tetap lo panggil nih. Iya. Ya, tapi di satu sisi lu udah siapin nih untuk generasi penerusnya Apem, karena Suci aja umurnya udah 30-an. Iya, Suciana Yuliani. Iya, itu kan dia juga nongol pada saat di era Jaya Kencana Angels. Iya. Ya gitu. Dulu pernah ada Vandina Kalimantan. Iya benar. Yang top scorer Liga 1 Putri juga kalau misalnya ya. Mei Putri Kalimantan juga. Jadi sebenarnya banyak kalau misalnya dikumpulin ya. Apalagi kan kita tahu bahwa pemain putri ini rebutan sama sepak bola sebetulnya. Yeah. Dan di saat sepak bola itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bikin kompetisi. Kemarin Persis udah bikin bahkan dibubarin lagi ya. Gak ada liganya ya. Gak ada liganya. Karena memang bukan salah Persis juga ya. Karena Persis juga ya kan pasti keluar duit. Iya. Gue kemarin acara salah satu minuman kesehatan di Solo itu sama dokter Persis Solo. Itu dokter Iwan dia bilang bahwa manajemen kesalnya gini, bukan soal nggak ada kompetisi doang mas, tapi kok nggak ada kompetisi nih pemain kok cedera ACL. Jadi ada sekitar 3 pemain ACL gitu. Dan itu membuat ya, karena mungkin intensitasnya itu nggak terjaga ya, bikin pemain juga mungkin gampang cedera coach. Pelatih juga bingung lah. Lu mau bikin program apaan kok kalau akhirnya endingnya cuma ikut turnamen-turnamen doang. Dan nggak ada sounding kapan dimulainya gitu kan. Betul. Itu yang menjadi permasalahan, ternyata nggak beda. Ya makanya pada akhirnya kita juga respect lah ya sama Filipina, sama Selandia Baru. Jadi Selandia Baru itu situasinya terakhir kali mereka main itu 2019 di China Football Federation yang biasa kita diundang juga, CFA ya. Oh, kita sempat diundang juga kan. 2019 tuh. Itu Selandia Baru absen 4 tahun tapi sekarang bisa menggulirkan lagi futsal mereka, bahkan udah bikin futsal plan sampai 2026 setelah timnas putra mereka pertama kali lolos ke Piala Dunia. Kemudian Filipina dari 2009 sampai 2020 tuh sempat vakum juga. Kemudian sekalinya bikin timnas futsal yang dipanggil Vic Hermans. Dan sekarang dari 2 tahun kita udah lihat lah ya gimana Filipina bersama dengan Vic Hermans. 2011 itu di Gor Popki kita menang 10-2. Kemarin kita menang 9-4, kemudian final menang cuma 5-2. Artinya progresnya cukup signifikan dan kita harapkan Indonesia sekali lagi jangan di zona nyaman. Walaupun 2018 terakhir ada di 8 besar, tapi sekarang ada peluang emas. 2025 ini ada Piala Dunia futsal wanita pertama, coach. Ini sebenarnya peluangnya ada nggak sih dengan hanya mungkin 1 tahun persiapan? Oke, kalau kita baca situasi ya, mungkin Jepang, Iran nggak akan kesusul lah. Tapi kalau tim lain gitu kayak Thailand, Vietnam, mungkin kan kita udah sering main imbang. Iya. Kalau kita bicara peluang terbesar justru ada di wanita ya sekarang ya untuk lolos ke Piala Dunia. Bukan cuma karena kemarin pria gagal, tapi gue melihatnya gini, stimulus dari gelar juara di Filipina itu bisa setidaknya mood booster lah buat mereka bahwasanya kita masih punya peluang lah. Berarti Selandia Baru dan juga
Filipina notabene ya, Filipina di area kita, di area Asia juga, kita masih bisa lewatin lah. Walaupun ya gue setuju, hati-hati karena mereka sendiri selalu berprogres gitu, dan sedangkan kita yang menjadi PR. Kita terakhir lawan Thailand aja sempat imbang kalau nggak salah. Iya, terakhir itu di NSDF. yang tahun lalu ya. Di NSDF. Iya. Di grup ya yang Iya. membuat kita semifinal, tapi kita semifinal kalah kalau nggak salah. Enggak, kita tahun lalu runner up. Oh, kita Karena sistemnya cuman round ini robin, ya, apa grupin, klasemen. grupinnya. Nah, kalau gue melihat peluang kita ada, cuma memang kayaknya butuh effort yang sangat luar biasa aja. Pertama mungkin pemain ini harus ditentuin nih dari sekarang, bahkan mungkin harus dari jangka panjang menurut gue. Kenapa? Karena kita nggak mungkin mendapatkan treatment atau intensitas yang bagus pemain-pemain di kompetisi. Kedua, ya mereka harus diceburin ke turnamen-turnamen kayak gini, banyakin turnamen. Nggak peduli itu turnamennya adalah sekelas Filipina atau Selandia Baru, tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka merasakan atmosfer pertandingan. Nah ini yang paling penting menurut gua. Dan itu yang harus dilakukan kalau emang ada target 2025 untuk lolos ke Piala Dunia melalui futsal putri. Ya kalau nggak bisa keluar, tim lain lah yang diundang ke kita ya. Kayak Filipina tuh tahun lalu sebelum 3 tim juga ngundang gua. Maksudnya ya tim-tim yang juga butuh uji coba gitu. Jadi panggil-panggil ke Indonesia mungkin lebih ya biaya lah aja. lebih bisa lah gitu. Gimana? Ya dan memang timnas futsal wanita kita ini bukan hanya akan berhenti di sini. Yang pasti hampir pasti lah ya akan main di Thailand bulan Februari di Asian Indoor and Martial Art Games. AIMAC ya. Itu adalah kayak Asian Games versi olahraga indoor. Jadi memang ini yang membuat walaupun futsal tidak ada di Asian Games bisa ada di AIMAC. Ini harusnya di 2023 bulan November tapi karena ya masih rentetan pandemi lah ya. Diundur ke Februari 2024. Ini kan juga ajang yang sebenarnya menarik coach. Terakhir kali Indonesia Pernah ikut kita itu ikut. 2014. Iya, pernah kita ikut. Dan kita nggak jelek-jelek amat di sana. Itu juga timnas putri. Timnas putra kita kayaknya belum pernah. Pernah juga 2014 juga ikut ya. Itu zaman yang masih Bang Deha kalau nggak salah ya. Betul. Dan di 2023 yang kemarin sempat diumumkan oleh Bu Celni, katanya memang futsal putri tujuannya pengen ke sana. Karena kan sebelumnya tidak ada kejelasan mengenai Piala Asia Futsal, tidak ada kejelasan mengenai Piala Dunia Futsal. Nah, sekarang kan ada dinamika yang terjadi, Coach. Timnas futsal putra kita yang targetnya adalah Piala Asia Futsal tahun depan, nggak ikut. Apakah dengan adanya AIMAC ini dan jangka waktunya masih panjang, masih memungkinkan nggak sih buat kita main di sana juga di sektor putra? Iya, sebetulnya kan AIMAC ini kan juga nggak ada kualifikasinya ya. Artinya kan selama lo negara Asia, Entry by name, artinya ada jadwal tertentu yang masukin daftar nama, menyatakan keikutsertaan, itu kan lo juga pasti akan jadi peserta gitu kan. Kecuali kalau misalnya pesertanya membludak, mungkin mereka akan ada kualifikasi. Tapi kalau melihat dari dinamika yang terjadi sekarang, gue melihatnya gini ya. Ini masalahnya masalah internal sih, lebih masalah ke administrasi nantinya aja. Administrasi maksudnya gini, kalau turnamen multi event ini, bukan turnamen ya, kompetisi multi event seperti AIMAC ini bisa dibilang itu pasti akan federasinya kan yang bersurat atau apapun itu. Artinya selama futsal masih di bawah FIFA, artinya di bawah PSSI. Nah, kita tahu bahwa hubungan PSSI dan juga Federasi Futsal Indonesia juga nggak yang oke-oke banget nih. Bisa nggak mungkin mau nggak mau emang FFV harus sowan ke PSSI untuk minta dibantu untuk mendaftarkan pemain. Kalau memang kita mau berangkat main ya ke AIMAC gitu. Karena ya kembali lagi selama domainnya masih ada di PSSI mau nggak mau emang harus ke sana gitu. Dan kita tahu bahwasanya terkadang kayak misalnya Asian Game itu kadang-kadang cabur-cabur yang dikirim aja kan bagi apa sih? Pemegang kepentingan. Iya, IOC atau NOC, National Olympic Committee. Nah, jadi itu. Komite Olimpiade Indonesia KOI ya, KOI. Nah, itu kan yang di FX ya? Iya, dekat situ. Kan daerah situ semua. Di FX. Nah, itu kalau gue bilang ya itu tergantung mereka mengirim atau tidaknya, tergantung dari peluang untuk meraih medali kadang-kadang. Nah, kalau misalnya itu kan mereka kan ngebiayain ya dari semuanya gitu kan. Mereka ini KOI-nya itu kan. Nah, itu kan harusnya emang kalau misalnya kita lihat yang terakhir, yang update kita ngelos ke AFC untuk putra dan putri juga udah lama kita juga nggak, maksudnya barometernya apa nih? Kalau barometer yang kemarin Filipina sama Selandia Baru, gue nggak tahu itu juga bisa jadi barometer atau bukan. Tapi gue menganggap bahwa ya seharusnya kita tetap berangkat gitu. Mengingat agendanya udah jelas udah nggak ada nih. Apalagi putri juga ada target antara bisa masuk ke Piala Dunia di tahun 2025, tentunya perlu pertandingan-pertandingan resmi seperti AIMAC ini. Ya, jadi timnas futsal putra kita walaupun nggak lolos ke Piala Asia jangan kemudian dianggurin ya Coach ya, karena tahun 2024 itu belum ada agenda sama sekali ya dengan kita absen di Piala Asia AFF belum ada lagi.
Dan kemudian memang untuk main di Asian Indoor and Martial Arts Games ini agak panjang ya. Jadi FFV harus kemudian bersurat mungkin ke PSSI kalau mau ngirim, baru PSSI sebagai federasinya futsal juga akan mengirimkan surat ke KOI. Nah ini kan agak tricky karena memang kalau kita ingat situasi di SEA Games Vietnam tahun lalu, kita pengen ngirim 2, futsal putra dan juga futsal putri. Futsal putra awalnya agak sulit tapi tetap bisa dikirim. Nah futsal putri walaupun sempat ada kemauan untuk membiayai sendiri, tetap nggak bisa karena ini adalah kompetisi yang membawa nama Indonesia dan uangnya semuanya dari pemerintah. Jadi hanya cabur-cabur yang ingin mereka kirimkan yang bisa dikirimkan. Jadi nggak bisa kemudian pakai dana-dana individu untuk kemudian berangkat sendiri, Coach. Nah ini kalau lihat apakah futsal bisa jadi salah satu yang diprioritaskan untuk tampil di IMEC tahun depan? Ya itu tadi yang gue bilang, dinamikanya yang berkembang adalah kita nih sedang tidak baik-baik saja ya. Kalau bicara futsal setelah terpukul dengan hasil kemarin untuk di sektor putra, ada sedikit harapan dari putri walaupun kita tahu bahwa ya mereka hanya juara di sebuah turnamen yang tidak resmi gitu ya. Itu pun menurut gua sebetulnya tetap patut diapresiasi karena memang nggak ada turnamen resmi yang bisa mereka ikuti. Dan itu bisa menjadi tolak ukur seharusnya. Cuma yang gua sayangkan ya itu tadi, gua nggak terlalu yakin futsal dianggap bisa berprestasi saat ini ya. Untuk setidaknya masuk ke 4 besar meraih medali perunggu aja. Seperti itu. Walaupun secara ranking mungkin kita masih ada di 10 besar lah untuk Asia. Cuma buat gua ya kayaknya agak sedikit berat. Jangan sampai juga ada kejadian kayak sebelumnya kan. Yang lu bilang tadi udah persiapan kan, terus nggak dikirim ya? Itu putri udah bersiap, awalnya putra yang nggak dikirim, heboh, rame, ada yang sampai komisi berapa DPR ya kan ngomong segala macam. Tapi akhirnya putra berangkat, putri yang dikorbanin gitu kan, jadi sedih sendiri gitu. Ternyata emang jatahnya cuma 1 gitu loh. Ya tapi yang penting sih komunikasinya harus dari sekarang, Coach, ya, artinya. Dan menurut gua juga netizen mungkin juga mulai harus bisa menyuarakan itu ya. Kalau misalnya emang timnas futsal putra kita belum ada agenda ya, kenapa nggak mendorong agar kemudian kita mengirimkan di IMEC itu? Betul. Karena memang IMEC pun seperti Piala Asia kecil gitu, di mana Jepang, Iran ini menurunkan pemain-pemain terbaik mereka. 2017 tuh Iran yang main masih Farhad Tafakoli gitu-gitu kan. Jepang masih dengan pemain-pemain yang dari Brazilnya mereka tuh naturalisasi. Jadi memang ini adalah kesempatan emas lah buat kita seenggaknya mendapatkan pengalaman menghadapi tim-tim terkuat di Asia karena memang tidak lolos gitu kan, Coach. Ya, atau mungkin kita bisa jadi maksudnya beberapa pemain senior-senior yang kemarin gagal di kualifikasi AFC udah mulai digantikan sama pemain-pemain baru misalnya. Artinya untuk roadmap yang jelas mau ke Piala Dunia keberapa nih misalnya setelah 2000 berapa sih Piala Dunia 2005 ya? 4 tahun sekali. 2004 ya berarti ya? Berarti ada lagi 8. Nah, itu dia. Bisa nggak kita ngukur di sana pemain-pemain muda yang angkatannya Dewa Rizky mungkin bisa diangkat lagi supaya apa? Supaya mereka yang mendapatkan pertandingan-pertandingan yang bagus gitu. Itu yang menurut gua sih. Kalau misalnya emang mau masih punya mimpi untuk main di Piala Dunia. Semoga masih ada mimpi itu. Ya, jadi tidak menguap begitu saja. Jangan kita semua yang bermimpi, tapi orang-orang yang berkepentingan juga tetap bermimpi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi jangan hanya mimpi, harus bisa diwujudkan dengan liga yang juga harus bisa terstruktur. Dan memang liga futsal profesional ini juga akan segera dikembalikan lagi, Coach. Ya. Segera dilangsungkan lagi di pertengahan November. 18 di mana 18 November ini akan dilaksanakan di Tegal ya. Tegal. Gor Tegal Selatan, dan memang persiapan sudah mulai ketat lagi. Kita kemarin melihat Bintang Timur Surabaya uji coba di Jakarta. Lawan Halus dan Cosmo. 2 uji coba ya, lawan Halus dan juga Cosmo. Kemudian ada tim-tim yang berangkat ke Paman Birin. Ya, di Kancil ya. Borneo ya. Sama Fafage ya di Banjarmasin. Di Banjarmasin, nama tempatnya Borneo Futsal ya. Borneo Futsal. Dan di sana Bang Sayan juga main lagi ya? Main. Papage senior tuh. Agung main itu, Agung. Allahu Akbar. Itu gue pertama kali ngeliat dia foto pakai baju futsal. Biasa kan dia yang motoin ya. Itu yang gak enak fotografernya tuh. Motoin Agung. Takut dikritik. Takut dimintain link. Ya tapi yang Papage persiapan. Ya. Tim utama juga main di sana. Terus banyak banget uji coba udah mulai berlangsung. Tapi yang menjadi pertanyaan, Coach, masih ada beberapa tim yang belum memulai persiapan. Kalau dilihat sih dari mungkin Instagramnya, dari sosial medianya sih, kita belum lihat pergerakan dari Giga dan juga Kinantan yang baru promosi ini. Kalau lihat, apakah kurangnya persiapan ini bisa kemudian menjadi malapetaka buat mereka di Liga Futsal nanti? Ya, yang gue agak aneh mungkin Giga ya. Giga musim lalu gue menganggap bahwa
mereka menjadi salah satu tim yang paling paling luar biasa ya selain Semangatnya Kancil. di putaran kedua ya? Putaran kedua tuh. Karena di putaran pertama mereka ada di juru kunci, lalu mereka putaran kedua bahkan bisa jauh selamatnya tuh Iya, artinya seminggu sebelum tuh udah selamat, udah udah aman pasti ya ya. dari degradasi gitu. Itu sangat luar biasa, pemain-pemainnya pun saat itu pun walaupun pemain-pemain yang emang dibuang dari beberapa klub tapi mereka bisa kombinasikan dengan sangat baik. Gua agak aneh sih Giga melepas beberapa pemainnya kayak Muhammad Ridwan, terus juga Rifki segala macam udah pada cabut-cabut semua. Kabarnya sempat ada yang DM gue juga, Giga itu mau dijual, sempet tuh Itu kabarnya. nge-DM minta lu ngebeli coach? Gua tuh ya, gua tuh Apa agen? Enggak, gue tuh salut sama netizen ya. Di satu sisi gue tuh bangga gitu. Ada yang DM gue dan bang, ini Giga dijual gitu. Tapi gue juga satu sisi gue juga sedih gitu. Karena gak ada duitnya. Gue lagi, lu pede banget gue. Tapi benar itu ada kabar. Itu orang Lampung. Mereka merasa bahwa mereka memiliki tim itu, berharap itu nggak dijual. Iya. Dan kabar terakhir emang nggak dijual. Kabar terakhir ya nggak dijual. Sekarang hari Kamis karena Senin kan harga naik. Apalagi habis gajian. Masuk aja lu. Nah kalau gue ngeliat sih kayaknya akan tersendat-sendat lagi untuk Giga. Ya mereka berapa musim terakhir? 2 musim terakhir. Ini mereka Bahkan 2 musim lalu itu dia selamat karena terakhir di tuan rumah. tuan rumah dan gue rasa agak sedikit berat kalau misalnya di tahun ketiga masih mengharapkan keberuntungan untuk bisa lolos dari degradasi dengan persiapan yang seperti ini. Kalau Kinantan sendiri coach, ini tim promosi kan. Tim promosi yang satunya Moncong Bulo sudah melakukan pergerakan, Luar biasa, bahkan merekrut Moncong Fahri Reza juga, kiper juga udah didatengin si yang dari Pupung. Fufung sama Angga ya, yang dari Unggul ya. Iya, Angga juga. Nah kalau Kinantan ini kan kemarin main di Liga Nusantara memang dengan skuad lokal mereka, pemain-pemain yang Ada beberapa berasal bukan dari sana juga. Sana dan juga kalau dengan skuad yang sama mungkin agak sulit sebenarnya coach buat bertahan. Ya pasti sulit kalau misalnya dengan skuad yang sama di Liga Nusantara. Dan memang udah banyak contohnya BJL beberapa tahun lalu juga pakai skuad Liga Nusantara sekitar 70% gagal juga. Radit lah tahun lalu juga. Iya, hampir mirip Radit juga hampir mirip juga yang paling update Radit kemarin. Dan kalau Kinantan sebenarnya gini ya. Banyak klub-klub asal Medan yang ada di Liga Pro dari era Bang Sumut bahkan itu bisa dibilang tidak menjadi. Ini SDR Binjai sebenarnya ya. Iya, awal kan Bang Sumut di. Oh yang awal banget, iya. Yang benar-benar pegawai bank lah itu. Gitu. Jadi bisa dibilang mereka akhirnya jadi pelengkap aja gitu. Mereka tidak menjadi sebuah kekuatan padahal kita tahu bahwa banyak sekali pemain-pemain yang asal dari Sumatera Utara itu pemain-pemain yang sangat punya potensial. Kita tahu ada Saidan Lubis sebelumnya, ada Sauki Saud Lubis, ada Iqbal Pasaribu juga, Nathanael Siringgo segala macam. Sebetulnya kan permasalahan mereka adalah kalau lihat dari statement-statementnya Saidan ya gitu. Banyak yang di area mereka, di wilayah mereka itu banyak yang cuma mikirin kepentingan pribadi aja gitu. Dan itu sayang gitu menurut gue gini. Ini Kinantan ini bisa lolos loh. Padahal banyak klub yang bagus juga secara finansial kayak KLN dari Jakarta, lalu Excellent dari Jawa Barat. Beberapa tim yang menurut gua mereka juga kalau udah ada di Liga Pro mereka akan persiapan dengan sangat baik menurut gua. Tapi permasalahan terbesar Kinantan pada saat mereka mendapatkan kesempatan promosi mereka justru lepas gini aja gitu. Dan gua nggak tahu sih ya, mungkin kita salah. Siapa tahu mereka ternyata under the radar ya. Mereka ke Spanyol gitu kan. Main monopoli. Ini tuh nggak tahu apakah mereka juga ternyata melakukan persiapan. Tapi kalau kita bicara melihat dari potensi-potensi yang ada dari individu-individunya seharusnya sebenarnya gini, Liga Nusantara tuh lebih enak lagi yang sekarang. Benar. Persiapan lebih panjang. Seharusnya pakai pemain lokal langsung aja tuh seleksi, langsung aja gitu kan. Nah itu karena diinepin lama ya paling berharap sultan-sultan aja kali ya. Kayak siapa tahu bener kan? Iya. Kan ada mungkin setelah ini jadi ternyata Kinantan langsung ada yang mau ngedanain ya semoga. Betul. Rizky Bilar kan Medan tuh ya kan. Rizky Bilar mungkin sama Lesti Kejora. Tapi Futsal Kinantan tuh masih satu ini nggak sih sama PSMS? Enggak ya? Kalau ngeliat dari orang-orang belakangnya ada Ingan Pane di sana yang emang notabene penggiat futsal kota Medan Sumatera Utara ya kan. Pelatihnya Andi kemarin yang lolosin walaupun ada campur tangan Naim sih gue lihat di WhatsApp. Kayaknya karena gue pikir Naim bakal ke Kinantan nih.
gue pikir gitu. Karena kan setelah Radit degradasi pasti kan Naim juga butuh. Ini kan pelatih salah satu pelatih yang paling konsisten ya. Iya. Yang selalu ada di professional league, entah itu sebagai asisten pelatih atau jadi head coach. Tapi yang pasti gue melihatnya ya apakah nantinya Kinantan ini bisa bersaing atau tidak, tentu berat ya. Kalau misalnya 1 bulan sebelumnya aja mereka belum persiapan sama sekali. Ya mungkin berharapnya setelah jeda yang dari Januari itu ya baru persiapan panjang tuh sampai putaran kedua ya. Atau pakai pemain-pemain PON. Kan Naim kan megang Sulsel iya tuh benar. ya kan. Tapi pemain-pemain Sulsel yang kemarin tuh udah diambil Moncong Bulu 3 orang. Udah sold out ya. Ya tinggal sisanya doang ya. Tinggal sisanya doang gitu. Yang grade B aja. Ya ini bakal sulit bukan apa-apa coach, karena kalau kita ngelihat persiapan tim-tim yang sebelumnya bertahan pun makin intens lagi. Betul. Kita udah ngelihat Bintang Timur Surabaya udah ngerekrut Rian Dwi Renaldi, Ya. balikin Al Fajri, Zikri di posisi pivot. Ya. Karena memang kekurangan mereka mungkin musim lalu terlalu banyak lepas pivotnya jadi Habis ya. habis ya. Kemudian kita lihat ada Kancil udah ngedatengin Felipe Ya. buat menggantikan Marcus Gava. Gava. Terus Unggul kemarin baru aja mengumumkan perekrutan Venezuela pemain-pemain mereka. Albagir juga sudah diresmikan tentunya dan pemain dari Venezuela Ya. agar Pivot ya. ini buat nemenin Teran belanja Iya, kali. iya. Enggak, ini Nah, ini pivot. bagus kok, ini pivot bagus. ya, Ini Andres Josue Teran kali ini ditemani oleh pivot asal Venezuela juga. Mungkin agar chemistry-nya udah terjalin Betul. karena sering main bareng juga ya di Tarkam Venezuela. Ya, mungkin Liga Ramadan Venezuela juga main. ada Keranji juga di sana, ada Keranji. Ya tapi kalau ngelihat sejauh ini coach, apakah memang liga khususnya klub lah, klub liga kita sudah lebih baik dan kemudian memang sudah lebih profesional untuk melakukan persiapan? Perbedaan dengan Putri adalah Putra tuh makin bagus ya dari segi klub-klubnya. Kalau dulu mungkin kita cuma nemuin klub-klub BUMN Ya. yang secara finansial oke. Bapor lu ya, Iya, Bapor. elektrik. Iya, Bapor Pertamina, Elektrik sama Pelindo. Lalu juga atau pengusaha gila bola kayak Mas Dimas, kayak Mas Iya. Seno, Libido dulu juga. ya Pak Edo, terus juga ya artinya masih individu-individu kan. Nah sekarang memang masih sifatnya masih banyak yang individu kayak Mas Reza di Unggul, itu juga masih pakai kocek sendiri lah mereka gitu. Belum bahkan sponsor-sponsor yang ada di dada mereka masih sifatnya usaha mereka sendiri lah yang emang ditongolin di sebagai promo. Tapi gue melihatnya sih gini, mereka mulai sangat serius untuk membenahi. Bahkan gue menganggap kayak klub sekelas Halus aja itu bisa dibilang ya, walaupun mereka selalu paket hemat ya menurut gue ya. Yeah. Mereka nggak jor-joran tapi pemain-pemain yang datang ini cukup oke juga menurut gue. Mereka datengin lagi si anak hilang ya, Aang. Iya, Siapa benar. tahu pertama bagus diambil lagi sama Bintang Timur. Siapa tahu ya kan, kayak Pogba jadinya. Gitu kan, dapat gratis jual emas ya kan. Gitu terus gue sempat ada komentar bahwa gue bakal salah tentang Aang kemarin. Nah terus kalau ngelihat dari siapa pemain-pemain lagi yang tim-tim yang notabene persiapan walaupun mereka bukan di papan atas ya, Yeah. misalnya kayak apa dari Bandung Sadakata. Dari Dari sana dong. Bubu Salam. Iya, dari Tapi Salam. kan sering di Bandung. Iya. Gitu kan. Itu pun walaupun pemain-pemainnya bukan pemain-pemain grade A-nya Indonesia, Iya. tapi mereka juga persiapan dengan sangat bagus. Termasuk Black Steel ya. Ya, Black Steel Ngerekrut pemain asing juga udah kan minggu lalu satu. udah kata-kata ya. Siapa? Iya, Siapa? kata-kata. Apa Tadi lu nggak mau gua di awal segmen kata-kata. Sekarang minta kata-kata nih. Ya, yang pivot Iya, botak dari Azerbaijan ya. ya. Azerbaijan, temennya Vinio. Emang iya benar. Iya, Vinio kan Azerbaijan. Nah, kalau Jadi gimana kalau lu ngeliatnya coach? kata-kata futsal. Apakah memang sudah dalam proses yang benar klub-klub kita? Kalau gue bilang nih gini, sebenarnya gini ya. Kita tahu nih, dulu tuh banyak bos-bos yang punya klub kayak di Famos ada Pak Ari. Ya. Terus lama-lama tuh orang juga akhirnya merasakan kayak Mas Seno. Mungkin merasakan kayak kok gini-gini aja ya gitu. Paham gitu maksudnya? Challenge-nya mungkin. Iya. Ya kayak Famos setelah juara 3 kali kita tahu bahwa keinginan Pak Ari untuk jor-joran lagi tuh hilang juga selain terus juga Tapi tahun ketiganya udah kelihatan itu Iya. ya, walaupun tetap juara ya. ya kekuatan selanjutnya ada di Bintang Timur Surabaya dengan Iya. banyak membeli pemain-pemain nasional. Tapi sekarang nggak ada jaminan untuk Bintang Timur Surabaya 2 tahun terakhir juara. Bahkan tahun pertama mereka juara tuh gue bilang jauh lebih mudah. Iya, dia putaran kedua nggak kalah sama sekali ya. Iya. Sepanjang musim cuma kalah sekali lawan Black Steel. Betul. Nah itu gue melihatnya sekarang nih Kancil luar biasa. Ya. Apalagi tahun ketiga Kocoy. Di tahun ketiga Kocoy menurut gue ngebangun sebuah tim. Dan dari awal Kocoy datang sampai sekarang tuh perubahannya nggak terlalu signifikan. Pasti ada kerangka tim yang emang udah ada. Lalu ada pendekar.
Mereka sama Cosmo mirip sih. Ya, gue nggak bilang mereka calon juara sih mereka sama Cosmo ini kalau masih sistem perekrutannya masih seperti ini, artinya tapi mereka potensi untuk menjegal klub-klub besar menurut gue. Walaupun mereka juga termasuk klub besar ya dengan positioning mereka ada beberapa musim terakhir. Tapi memang kalau melihat Bintang Timur Surabaya masih yang terdepan. Black Steel pun masih sejajar sama karena baru lagi kayak ngebangun lagi pemain-pemain inti udah keluar kayak Bagir, lalu juga si Isani Fajar. Dia baru pindah ke Unggul ya? Baru pindah ke Unggul. Agak susah sih menurut gua kalau Black Steel kalau tiba-tiba bisa ya minimal menjegal beberapa ya, tim-tim Ya, favorit. masalahnya nggak ada playoff kalau sekarang Coach ya. Kalau dulu tuh kan pas Black Steel baru promosi langsung bisa juara tuh karena ada faktor playoff juga ya, di mana di playoff itu semuanya bisa terjadi gitu kan. Ya setelah mereka gagal di playoff berapa kali juga bersama pelatih yang ganteng yang agak mirip sama gua. Siapa kalau boleh tahu? Yori. Ya, jadi kita tunggu aja tentunya gebrakan-gebrakan lain betul. dari Liga Futsal Profesional. Semoga tim-tim yang belum mulai persiapan bisa segera mulai persiapan sebelum terlambat, sebelum pemain habis. Kan kalau dulu permasalahannya tim-tim yang promosi tuh Kehabisan pemain. habis pemain karena pemainnya udah dikontrak semua. Jaraknya cuma sebulan atau 2 bulan yang menuju liga. Kali ini tentunya kita berharap yang terbaik buat semua klub yang tampil di Liga Futsal Profesional tahun depan. Semoga bisa memberikan sajian yang menarik dan terus bisa mengangkat futsal Indonesia. Yep. Terima kasih Coach Onsol Thank you, buat semua komentarnya hari ini. Yep. Ya sedikit bisa lebih tersenyum lah kita pekan ini dibandingkan Betul. pekan lalu ya. Terima kasih juga untuk semua netizen, semua viewers di channel Bola Lop. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini, komen juga di bawah kalau kalian punya pandangan-pandangan lain mengenai komentar kita berdua tadi. Jadi terima kasih. Kami pamit undur diri. Gua Reza Pradita dan juga Coach Donzol. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.